Halo Sobat Emo, bersama saya Alfian Muhrozi. Welcome to T-Motion, 10 Minute with Amikom Communication, yang akan membahas mengenai seberapa efektif gerakan anti-rasisme dalam dunia sepak bola. Dizemos não ao racismo. No to racism. Secara garis besar, rasisme itu adalah sistem kepercayaan atau sebuah doktrin ya dalam tanda kutip itu. Juga rasisme itu juga sangat tinggi sekali ya. Untuk kesetaraan, semuanya itu sama. Rasisme ini nanti akan yang berhubungan dengan apa? Hak asasi manusia kita. Rasisme di semua lini kehidupan, terutama di lini olahraga, dan itu semuanya tidak baik juga. Rasisme merupakan hal yang sangat tidak bisa diterima dalam masyarakat. Kita diciptakan dengan perbedaan yang harusnya menjadi ciri khas kita masing-masing. Namun, sebagian orang masih belum bisa menerima perbedaan yang ada. Masih banyak kasus rasisme yang bisa kita temukan di bagian Amerika dan Eropa, salah satunya dalam dunia sepak bola. Rasisme dalam sepak bola tidak hanya merusak citra dari olahraga ini, tapi juga dapat merusak mental dan performa dari pemain itu sendiri. Dan kali ini kita akan ditemani bersama narasumber kita, Bapak Alfian Muhazil, seorang dosen yang juga penggemar berat sepak bola. Selamat siang, selamat datang Bapak. Selamat siang Mas Alfian. Wah, ini sama-sama kita Alfian sama namanya, ya, Pak. Iya. Gimana kabar dan perasaannya hari ini, Pak? Alhamdulillah baik, dan siang hari ini sangat bersemangat sekali ini dapat undangan dari teman-teman semuanya ini. Dilihat dari jersey-nya nih, Bapak nih penggemar Liverpool nih kayaknya nih. Wah, iya, sejak kecil emang langsung penggemar bola, dan terutama di klub Liverpool. Liverpool Ya, terutama ya. di Liga Inggrisnya. Kan, gitu. Tapi sayang sekali kemarin di final UCL itu ya agak mengecewakan ya, Pak. Wah, ini mengingatkan hal yang kurang baik ya ini. Oke, nggak apa-apa. Kalau kita hanya membahas tim yang kalah dan menang itu udah mainstream banget, Pak. Nah, iya. kali ini kita mau membahas kasus yang ada dalam sepak bola nih, Pak. Wah, iya, menarik sekali. Terutama Ya. dalam rasisme. Oh, rasisme ya. Oke. Sebelumnya bisa dijelaskan dulu, Pak. Rasisme itu menurut Bapak itu apa sih? Kalau secara garis besar, rasisme itu adalah sistem kepercayaan atau sebuah doktrin ya dalam tanda kutip itu. Doktrin yang lebih menjurus ke yang negatif. Negatifnya itu seperti apa? Rasisme ini sebuah kepercayaan atau doktrin yang menitik beratkan mungkin secara biologis ataupun di dalam struktur masyarakat biologis itu adalah bagaimana sistem kepercayaan yang lebih mengunggulkan biologis ataupun ras manusia ketimbang manusia yang lain. Agak itu ketimpangan, dan lebih seringnya itu istilahnya itu ada strata, dan lebih penekanannya itu agak yang tanda kutip lagi itu hal yang negatif, istilahnya itu ya. Kalau di kita itu sering, kalau rasisme itu adalah ya itu sering mengolok-olok dan ya termasuk juga dalam bullying, cyberbullying dan yang lain-lain juga. Itu dalam struktur di masyarakat secara biologis itu adalah bagaimana merendahkan ras manusia yang lebih rendah. Jadi mengunggulkan jenisnya sendiri dan merendahkan yang berbeda. Iya, itu secara umum aja ya, secara umum. Dan itu, dan di apa itu ya, ini ya kembali menyinggung di apa itu di persepak bolaan juga, rasisme itu juga sangat tinggi sekali ya, yang sudah dilakukan atau dirasakan hampir di seluruh dunia, terutama di ranah sepak bola ya. Di ranah sepak bola itu kejadian-kejadian itu sudah banyak sekali yang terjadi, dan bahkan di FIFA sendiri itu sekarang sudah ada tentang aturan untuk itu biar rasisme ini agar bisa ditekan, dan itu untuk apa? Untuk kesetaraan. Semuanya itu sama di mata hak asasi manusia itu sama. Dan itu. Nah, dan sering nih Pak, kita temukan rasisme itu datang dari supporter nih Pak. Nah, ketika pemain masuk itu supporter udah berisik nih. Ada yang bilang monyet, bilang sialan, dan lain sebagainya. Iya. Nah, itu menurut Bapak mempengaruhi mental pemain dan performa pemain itu sendiri nggak sih Pak? Otomatis Mas,
otomatis itu sangat mempengaruhi bagaimana sebuah doktrin ataupun tahu-tahu pemain masuk ke dalam lorong dan habis itu masuk ke dalam lorong lapangan dan untuk dia sudah punya niatan untuk bermain, tapi tahu-tahu setelah masuk ke lorong dan langsung disorot oleh semua mata penonton, itu tahu-tahu terus ada tentang tindakan-tindakan rasisme yang sudah Mas Alfian sampaikan. Misalnya tadi ada contohnya siulan untuk apa? Untuk merendahkan, terus ada omongan, ejekan, cemoohan, dan itu pasti akan mempengaruhi tingkat psikologis seseorang. Itu sudah otomatis. Nah makanya untuk menghindari ini kan berbagai macam peraturan di sepak bola kan sudah ada untuk mengkampanyekan agar rasisme ini bisa ditekan. Tapi nih Pak, nih sekarang kan udah banyak gerakan-gerakan anti rasisme nih Pak. Oh iya. Salah satunya seperti yang tadi Pak Alfian sebutkan, peraturan-peraturan dari federasi-federasi football dan juga pose bertekuk lutut yang pernah viral nih. Iya. Salah satu kampanye untuk menolak rasisme. Terus juga di Liga Inggris dengar-dengar kan membuat slogan di mana Black Lives Matter. Iya, Black Lives Matter. Menurut Bapak sendiri itu efektif nggak untuk menekan terjadinya rasisme dalam sepak bola? Menurut saya efektif enggaknya itu tergantung juga di kompetisinya ya itu. Jadi sejak dulu rasisme memang sudah agak kental, dari sejarahnya juga menyebabkan timbulnya rasisme ya. Iya, faktor sejarah, faktor culture, faktor budaya itu juga mempengaruhi di situ. Itu indikasi tentang psikologis, faktor culture, budaya itu juga mempengaruhi tingkat psikis ini. Nah, benturan-benturan itu, makanya tindakan rasisme itu sangat bukan hanya rasisme dia dibilang secara psikologis, dia dibilang persis dengan hewan dan rasisme itu banyak sekali dengan itu. Termasuk juga itu benturan-benturan antara kebudayaan-budayaan dan culture-culture itu juga termasuk dengan tindakan-tindakan rasisme, terutama di ranah sepak bola itu. Makanya sering terjadi tawuran. Terus ditanya, kenapa terjadi tawuran? Apakah tawuran itu implikasinya dengan pertandingan sepak bolanya? Kebanyakan tidak. Malah itu sering ejekan-ejekan dari kamu daerah sana, kamu dari bonek Surabaya ya, kamu dari itulah, ejekan-ejekan inilah yang menjadikan rasisme ini timbul dan ya sampai sekarang ini masih sulit ya di seluruh dunia saja, terutama di ranah sepak bola juga sudah ditekan dengan baik. Kalau dari Bapak sendiri nih, Bapak mendukung nggak nih ada gerakan-gerakan anti rasisme ini? Oh, sangat mendukung sekali, Mas. Sangat mendukung sekali. Soalnya kenapa? Rasisme ini nanti akan yang berhubungan dengan apa? Hak asasi manusia kita, hak hidup. Apakah sering diejek? Terus, kamu orang lemah, kamu dari bangsa yang lemah, itu nggak baik juga ke depannya, dan itu tidak baik di dalam berhubungan di dalam ranah kita bersosialisasi, kita berkawan, dan itu makanya rasisme itu semua ditentang. Ada unsur rasisme di sini. Rasisme itu dalam tanda kutip itu doktrin kepercayaan yang tanda kutip yang negatif dan tidak baik, dan itu kalau di luar sepak bola, di luar olahraga, dan itu kan contohnya juga itu kayak bullying, cyberbullying, itu juga tindakan-tindakan yang menjurus ke rasisme dengan yang lebih negatif lah, ini istilahnya tuh yang negatif. Dan yang terakhir nih Pak, ada nggak nih pesan-pesan buat Sobat Temo mengenai pentingnya menghargai perbedaan untuk mencegah rasisme nih Pak? Ya, ini sebutannya apa? Sobat Temo ya? Ya, Sobat Temo. Ya, Sobat Temo ini tentang adanya ini rasisme. Ini rasisme ini intinya adalah tidak baik. Tidak baiknya di sini adalah bagaimana adanya doktrin atau kepercayaan yang mempengaruhi tingkat ketidaktimpangan antara satu dengan yang lainnya. Ada kan ejekan dan satu dengan yang lainnya. Adanya kamu dari mana, kamu dari mana. Rasisme ini istilahnya itu di dalam psikologis itu adalah bagaimana dia itu saya lebih unggul, saya lebih power, saya lebih punya kekuasaan. Itu tidak seperti itu. Dan makanya rasisme di semua lini kehidupan, terutama di
di lini olahraga, dan itu semuanya tidak baik juga. Dan ada satu contoh ya, pemain ini sangat luar biasa di sini. Contohnya Dani Alves yang dari dulu Barcelona ya, pernah terkena tindakan rasisme dari penonton lawannya. Mau menendang sepak pojok, dia dilempar pisang. Dilempar pisang. Iya, dilempar pisang. Tapi sama Dani Alvesnya, dia nggak apa itu, oke saya dilempar, habis itu pisangnya malah dimakan. Dan habis itu dikembalikan. Ini tidak baik. Cuma langsung ini dengan isyarat, ini tidak baik. Nah, itu adalah bagaimana pemain-pemain ini secara psikologis dia sudah mempunyai kekuatan mental. Untuk apa? Untuk melawan itu. Kayak kemarin Pogba juga sudah mengalami seperti itu dan dikembalikan. Ini terus habis itu terus adanya kampanye-kampanye agar rasisme di semua segala lini di lingkungan olahraga itu ditekan dan kalau bisa dihilangkan. Oke nih Pak, terima kasih Pak telah menyempatkan waktu untuk bergabung dan berbagi pengetahuan pada saya dan Sobat Temo semua nih Pak. Semoga hari Bapak menyenangkan. Oke, terima kasih Mas Alfian atas undangannya. Ya, ini bicara tentang rasisme, terutama di lingkup olahraga ataupun lebih spesifiknya di olahraga di sepak bola. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak. Ya. Nah, Sobat Temo, pembahasan saya dan Pak Alfian kali ini semoga bisa bermanfaat untuk Sobat Temo semua, bahwa hidup harus saling menghargai dan menghormati segala perbedaan yang ada. Seperti semboyan negara kita, Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu. Mengingat bahwa rasisme tidak hanya terjadi dalam sepak bola, tapi bisa terjadi di semua situasi sosial di sekitar kita.